Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rizky dari Penjas 2A. Nomor pokok mahasiswa saya adalah 192.191.037. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau merealisasikan ilustrasi dari penghitungan kalori dari menu makanan yang saya makan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai perhitungan kalori. Antara asupan dan kebutuhan kalori itu harus terpenuhi atau seimbang demi bisa menunjang kebutuhan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak untuk mempersingkat waktu, langsung saja mengenai perhitungan cara ilustrasi penghitungan nilai kalori dari menu makanan yang saya makan. Yang pertama itu ketika pagi itu saya makan 3/4 gelas nasi yang menghasilkan 100 gram atau ukuran rumah tangga dari jumlah kalori. Kemudian 1 butir telur ayam yang menghasilkan ukuran rumah tangganya itu 55 per gram. Kemudian 25 batang bayam, URT-nya itu 100 gram. 2 potong tempe sedang itu 50 gram yang menghasilkan URT 50 gram, dan 1 gelas susu menghasilkan 200 gram URT. Untuk cara menghitungnya yaitu kita menjumlahkan antara sumbangan kalori dari karbohidrat, protein, dan lemak. Dalam 3/4 gelas nasi terdapat karbohidrat menyumbangkan 7,9 nilai kalori. Untuk menghitung sumbangan kalori dari nilai gelas nasi 3/4 gelas nasi ini, yaitu dengan cara mengalihkan antara bahan makanan yang bisa dimakan, yaitu 100 gram per 100 dikalikan dengan berat makanan itu 100 per 100 dikalikan dengan nilai kalori dan dikalikan nilai sumbangan kalori dan dikalikan dengan nilai kalori, karena nilai kalori dari penghitungan ini itu 1 gram karbohidrat menyumbangkan 4 kalori. Kemudian 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori dan 1 gram protein menghasilkan 4 kalori, sehingga dikalikan 4 menghasilkan 315,6 kalori. Kemudian proteinnya itu 6,8, sehingga 100 per 100 dikali 100 per 100 dikali 68 dan dikalikan dengan nilai kalorinya itu 4, menghasilkan 26,2 kalori. Jika dijumlahkan menghasilkan 342,8 kalori. Kemudian 1 butir telur ayam yang menyumbangkan 55 gram dengan ukuran 55 gram atau ukuran rumah tangganya. Karbohidratnya itu 0,7, karena telur ayam memiliki bahan makanan yang bisa dimakan itu 90 per 100. BBD-nya itu 90 per 100 dikali dengan 55, itu jumlah ukuran rumah tangga per 100 dikalikan sumbangan nilai kalorinya itu 0,7 dan dikalikan 4, menghasilkan 1,4 kalori. Kemudian lemak sama dengan tadi, 90 per 100 dikali 55 per 100 dikalikan 11,5 dan dikalikan 9. Kenapa 9? Karena 1 gram kalori dari lemak itu menyumbangkan 9 kalori dan menghasilkan 51,2 kalori. Untuk proteinnya itu dikali 12,8 dan dikali 4 menghasilkan 23,3 kalori. Jika dijumlahkan menghasilkan 76,1 kalori. Kemudian 25 batang bayam dan yang menghasilkan 100 gram ukuran rumah tangga. Untuk menemukannya itu sumbangan karbohidratnya 71 per 100 dikali 100 per 100 dan dikalikan 6,5 dan dikali 4 menghasilkan 18,46. Lemak. Dalam lemak itu sambil sama, 71 per 100 dikali 100 per 100 dikali 0,5 dikali 9 menghasilkan 3,1 kalori. Proteinnya itu dikali 35 dikali 4 menghasilkan 9,9 kalori. Jika dikalikan menghasilkan 31,46 kalori. Nah, untuk bahan makan selanjutnya itu 2 potong tempe mengembangkan 30 gram dengan ukuran 50 gram ukuran rumah tangga. BCC-nya 100 per 100 dalam karbohidrat dikali
5/100. Dalam karbohidrat dikali 13 kali 4 menghasilkan 36,6. Dalam lemak yaitu dikalikan 3,5 dikali 9 menghasilkan 15,7. Dalam protein dikali 4,4 kali 4 dan menghasilkan 8,8 kalori. Jika semuanya dijumlahkan yaitu 61,1 kalori. Nah, untuk satu gelas susu yang ukuran rumah tangganya itu 200 gram. BJJ-nya itu 100/100 dikalikan dengan jumlah URT itu 200/100 dikali 4,3 dan kali 4 untuk karbohidrat menghasilkan 4,3 kalori. Untuk lemak itu dikalikan 3,5 kali 9 menghasilkan 63 kalori. Dan untuk protein 3,2 kali 4 menghasilkan 25,6 kalori. Sehingga jika dijumlahkan yaitu 122,9 kalori. Nah, pada pukul 10 atau sebelum masuk jam makan siang, saya makan satu buah pisang Ambon yang URT-nya itu 50 gram. Untuk BDD-nya itu 75, sehingga 75/100 dikali URT yaitu 50/100 dikali untuk sumbangan karbohidrat yaitu 28,8 kali 4 menghasilkan 43,2 kalori. Untuk lemak itu dikali 0,2 dikali 9 menghasilkan 0,6 kalori. Untuk proteinnya itu 1,2 dikali 4, tetapi menghasilkan menghasilkan 0,0 kalori. Jika dijumlahkan itu 43,8 kalori. Nah, pada siang hari saya mengkonsumsi satu gelas nasi yang berjumlah 165 gram URT, satu potong ayam menghasilkan 40 gram URT, 65 batang bayam 100 gram URT, dan satu buah jeruk manis 60 gram URT. Untuk satu gelas nasi saya menghitung karbohidratnya yang menyumbangkan karena BTT-nya itu lebih tinggi hingga 125/100 dikali dengan URT-nya yaitu 125/100 dikalikan untuk karbohidrat 78,9 kali 4 menghasilkan 493,1 kalori. Nah, untuk proteinnya itu dikalikan 6,8 kali 4 menghasilkan 42,5 kalori. Dan jika dijumlahkan itu 535,6 kalori. Kemudian untuk satu potong ayam yang URT-nya itu 40 gram. Untuk menghitung sumbangan kalorinya itu dari lemak karena BTT-nya menghasilkan 58,100/100 dikali dengan URT-nya itu 40/100 dikali untuk lemak 25,0 kali 9 yang menghasilkan 52,5 kalori. Kemudian untuk proteinnya itu dikalikan 18,2 dikali 4 menghasilkan 16,8 kalori. Jika dijumlahkan 69,3 kalori. Nah, selanjutnya itu 25 batang ayam yang URT-nya itu 100 gram. Untuk BTT dari batang ayam itu 71/100 dikali dengan URT-nya 100/100 untuk karbohidrat dikalikan 6,5 kali 4 menghasilkan 18,46 kalori. Untuk lemak dikali 0,5 dikali 9 menghasilkan 3,1 kalori. Kemudian untuk protein dikali 3,5 dikali 3 menghasilkan 9,9 kalori. Dan jika dijumlahkan itu menghasilkan 31,46 kalori. Nah, selanjutnya itu satu buah jeruk. Satu buah jeruk manis itu menghasilkan 50 gram URT ukuran rumah tangga. Untuk menentukan sumbangan kalorinya itu dalam karbohidrat 100 karena BTT-nya itu 100/100 dikali URT 50/100 dikali 11,0 kali 4 menghasilkan 22 kalori. Untuk lemak dikali 0,2 dikali 9 menghasilkan 9 kalori. Dan untuk protein dikali 0,8 dikali 4 menghasilkan 1,6 kalori dan jika dijumlahkan itu menyumbangkan 32 kalori. Oh iya, lupa. Dalam waktu pagi hari jika dijumlahkan antara seluruh makanan yang saya makan itu menghasilkan 643,6 kalori. Kemudian pada pukul 10 pagi itu menghasilkan 43,8 kalori. Nah, untuk siang karena tadi sudah dijumlahkan itu menghasilkan 668,9 kalori. Untuk pukul 17.00 atau petang saya makan 2 buah jeruk manis yang URT-nya itu 100. Nah, BDD-nya itu 100/100 dikali 100
URT per 100. Untuk karbohidrat dikali 11,0 kali 4 menghasilkan 44 kalori. Untuk lemak dikalikan 0,2 dikali 9 sehingga menghasilkan 1,8 kalori. Untuk protein dikali 0,8 kali 4 menghasilkan 3,2 kalori. Dan jika dijumlahkan itu 49 kalori. Nah, untuk malam hari saya memakan 1 gelas nasi yang URT-nya 125, 1 potong ayam yang URT-nya 40 gram, 2 potong tempe sedang yang URT-nya 50 gram, dan 1 buah pisang Ambon yang URT-nya 50 gram. Untuk menghitung nasi yang gelas hampir sama dengan yang tadi. Nasi 1 gelas itu menyumbangkan 535,6 kalori. Kemudian 1 potong ayam yang URT-nya 40 gram, BCT-nya itu 58 per 100 dikali URT 40 per 100 dikali untuk lemak 25,0 dikali 9 menghasilkan 52,5 kalori. Kemudian untuk protein dikalikan 18,2 kali 4 menghasilkan 16,8 kalori. Sehingga dijumlahkannya itu 63,9. Terus 2 potong tempe sedang sama dengan tadi. Untuk karbohidrat 100 per 100 kali 50 per 100 kali 18,3 dikali 4 menghasilkan 36,6 kalori. Untuk lemak 3,5 dikali 9 menghasilkan 15,7 kalori. Untuk protein 4,4 dikali 4 menghasilkan 8,8 kalori. Dan jumlahnya itu keseluruhan dari 2 potong tempe itu 61,1 kalori. Kemudian buah pisang Ambon sama dengan yang sebelumnya itu 50 gram URT. Menghitungnya hampir sama. Untuk karbohidrat 75 per 100 dikali 50 per 100 dikali 28,8 dikali 4 menghasilkan 43,2 kalori. Kemudian untuk lemak dikali 0,2 dikali 9 menghasilkan 0,6 kalori. Dan untuk proteinnya itu 1,2 kali 4 tetapi menghasilkan 0,0 kalori. Jika dijumlahkan menjadi 43,8 kalori. Untuk malam secara keseluruhan dari menu makanan yang saya makan itu menghasilkan 700,8 kalori. Kemudian keseluruhan dari seluruh menu makanan yang saya makan dari pagi sampai malam itu menghasilkan secara keseluruhan itu 2105,8 kalori. Tetapi jika dibandingkan dengan kebutuhan kalori yang saya perlukan, yang di pertemuan sebelumnya saya hitung itu kebutuhan energi per hari itu saya 3226 kalori. Jika dibandingkan mungkin saya kekurangan asupan kalori dari kebutuhan asupan kalori saya, karena dalam perhitungan kebutuhan kalori itu seharusnya seimbang antara asupan dan pengeluaran. Kemudian pada prinsipnya itu secara antara kuantitas dan kualitas itu dalam kebutuhan kalori itu harus baik. Secara kuantitas kita harus disesuaikan dengan ukuran tubuh, jenis kelamin dan juga umur. Kemudian secara kualitas itu harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.